Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan Bunda Trihartati. Kali ini kita akan membahas lapisan bumi part 2 yaitu lithosfer yang merupakan pembelajaran IPA kelas 7 semester 2. Lithosfer dari bahasa Yunani yaitu lithos yang berarti batuan dan sphaira yang berarti lapisan. Jadi lithosfer merupakan lapisan batuan di bumi. Litosfer atau struktur padat bumi terdiri atas kerak bumi, mantel, dan inti bumi. Kerak bumi dibedakan menjadi dua, yaitu kerak benua yang di daratan dan kerak samudra yang berada dalam laut. Mantel bumi terdiri atas dua bagian, yaitu mantel atas dan mantel bawah. Sedangkan inti bumi dibedakan menjadi dua, yaitu inti luar yang berupa cairan pekat dan inti dalam yang bersifat pekat hampir menyerupai padatan. Ada dua teori tentang struktur bumi, yaitu satu teori tektonik lempeng, dua teori gempa bumi dan letusan gunung berapi. Satu teori tektonik lempeng, yaitu teori yang meyakini bagian luar bumi tersusun atas litosfer yang dingin dan kaku atau lempeng, serta astenosfer yang bersifat plastis di bawah lempeng. Jadi dalam teori tektonik lempeng, lempeng seolah-olah mengapung dan bergerak di atas astenosfer. Teori tektonik lempeng merupakan perpaduan dua teori sebelumnya, yaitu teori pergerakan benua atau continental drift oleh Alfred Wegener, ahli meteorologi Jerman, dan teori Severe Spreading atau pergerakan dasar laut oleh Harry Hess, ilmuwan Princeton University. Lempeng tersusun atas kerak dan bagian atas mantel bumi, seperti gambar berikut. Diagram lempeng dunia beserta jenis pergerakannya dapat kita lihat pada tabel berikut. Kalian baca dan pahami mana pergerakan-pergerakan yang terjadi. Ya, ada dua jenis pergerakan lempeng, yaitu pergerakan bersifat divergen dan konvergen. Pergerakan lempeng divergen bersifat saling menjauh. Contoh lempeng Indo-Australia bergerak menjauh dari lempeng Antartika. Contoh lain lempeng Amerika Utara juga menjauh dari lempeng Eurasia. Akibat pergerakan divergen terjadi patahan. Contoh patahan terbesar adalah patahan San Andreas di California AS sepanjang 1.300 km. Konvergen adalah pergerakan dua lempeng yang saling mendekat. Contoh lempeng Indo-Australia dengan lempeng Filipina dan lempeng Indo-Australia dengan lempeng Eurasia. Pergerakan konvergen lempeng berakibat subduksi atau tabrakan antar benua. Akibatnya, satu, terbentuknya palung laut. Dua, terbentuknya pegunungan atau gunung berapi. Contoh terbentuknya pegunungan Himalaya. Penyebab terjadinya pergerakan lempeng tektonik diyakini karena adanya konveksi inti bumi. Pada gambar kita lihat inti bagian tengah bersuhu lebih tinggi, sehingga suhu mengalir ke permukaan atau terjadi arus konveksi dari inti bumi ke permukaan bumi. Dua, gempa bumi dan gunung berapi. Gempa bumi adalah getaran yang merambat pada material bumi akibat adanya pergerakan atau patahan lempeng. Istilah-istilah pada gempa bumi. Gelombang seismik, yaitu gelombang yang dilepaskan gempa bumi yang merambat sepanjang permukaan bumi. Hiposentrum, yaitu sebuah titik pada kedalaman bumi yang menjadi pusat gempa. Epicentrum, yaitu permukaan bumi yang berada di atas hiposentrum. Istilah berikutnya adalah seismologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang gempa bumi. Seismograf, yaitu alat yang digunakan untuk mencatat data gelombang seismik.
Seismogram yaitu grafik hasil pencatatan seismograf. Magnitude yaitu ketinggian garis pada kertas yang menggambarkan besar energi yang dilepaskan saat terjadi gempa. Tsunami yaitu gelombang air laut akibat gempa yang terjadi di dasar laut. Tindakan mengurangi risiko gempa dapat kita lakukan sebelum, saat, dan sesudah gempa sebagai berikut. Sebelum gempa, kita dapat melatih keterampilan P3K, menyimpan nomor darurat, misalnya nomor ambulan, pemadam kebakaran, dan rumah sakit, serta merekayasa bangunan tahan gempa. Saat terjadi gempa, jangan panik, keluarlah menuju ruang terbuka dan aman dari runtuhan bangunan atau pohon tumbang. Jika berkendaraan, berhentilah. Jika dalam ruangan, berlindunglah di bawah meja atau di kolong tempat tidur. Setelah gempa, jangan segera masuk bangunan dan waspadai terjadinya gempa susulan. Pembahasan berikutnya gunung berapi. Gunung berapi banyak terdapat di Indonesia karena terletak di daerah dalam cincin api Pasifik dan membuat tanah Indonesia subur. Gunung berapi berisi magma atau batuan cair mendidih yang bermassa jenis lebih kecil sehingga bergerak naik ke permukaan dan keluar sebagai lava melalui kawah atau lubang yang melingkar di puncaknya dan terjadilah erupsi. Material yang dikeluarkan saat erupsi antara lain lava dan lahar. Lava bercampur air, batuan, dan lain-lain yang dingin. Gas beracun, misalnya hidrogen sulfida, sulfur dioksida, nitrogen dioksida, dan awan panas yang bersuhu 700 derajat Celcius dan berkecepatan 200 km per jam. Efek erupsi gunung berapi berakibat kerusakan yang sangat besar, tetapi juga membawa berkah karena kesuburan tanah dan material erupsi yang bernilai ekonomi tinggi dan pemanfaatan daerah tererupsi sebagai objek wisata. Terima kasih telah mengikuti video ini. Tetap semangat belajar, tetap protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.